Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, silahkan menghubungi YouTube kami di Rafiq Channel. Rafiq Channel, subscribe dan share. Semoga Anda tidak ketinggalan ceramah kami. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, para alim ulama yang saya muliakan atas segala fatwa-fatwanya. Pertama-tama puji dan syukur dipersembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita bersama-sama telah diberi waktu, diberi kesempatan, diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa berlanjut untuk beribadah kepada Allah dengan ridhonya, dengan hidayahnya. Semoga kita bisa menunaikan dengan baik. Semoga kita bisa menunaikan dengan lancar. Semoga kita bisa menunaikan dengan menurut tuntunan Allah dan Rasul. Semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sholawat serta salam disanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, ahlinya, seluruh para sahabatnya, juga kita sekalian sebagai pengikutnya. Semoga nantinya di yaumil kiamah kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di sini akan saya sampaikan tentang masalah yang bersangkutan dengan iblis. Ada 7 pintu iblis bisa masuk ke dalam hati kita. Kita maka harus hati-hati. Dengan 7 perkara ini bisa dimasuki dengan iblis dengan leluasa. Tentunya kalau sudah dimasuki iblis, kita sama dengan iblis. Perbuatannya itu enggak berbeda dengan iblis. Makanya kita harus hati-hati supaya kita dimasuki oleh malaikat saja. Amal kita tentu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau amal kita, kalau kita dimasuki oleh yang namanya iblis, kita akan setidak-tidaknya mirip
dengan perbuatan-perbuatan iblis. Apakah itu? Yang pertama adalah tamak dan hasad. Jangan tamak, jangan hasud. Suka tamak. Tamak itu ingin dikasih orang, menginginkan punya orang. Itu tamak. Hasud, dengki. Jangan dengki dengan orang. Hindari sifat itu. Maka kita bebas daripada iblis. Kemudian yang kedua adalah mudah marah. Ghadab. Jangan mudah marah. Dikendalikan. Apalagi marah dengan anak-anak yang masih keadaan suci. Perbuatannya anak-anak itu semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dimarah-marah dan lain sebagainya. Orang tua juga. Wa'afin anin nas. Hindari sifat-sifat yang menjadikan marah. Kalau kita tidak ingin diri kita dimasuki oleh iblis. Itu gak kelihatan iblis itu kalau sudah masuk dalam diri kita itu. Hanya keadaan kita yang berbeda. Kemudian perut kenyang. Perut kenyang ini juga mengundang iblis. Makanya kalau makan jangan kenyang, terlalu kenyang. Rasulullah SAW itu mencontohkan kalau makan tidak pernah kenyang. Setelah terasa nikmat dengan makanan itu, Rasulullah berhenti makan. Itulah perbedaan dengan kita. Kalau kita nggak perutnya minti-minti, maka kita berhenti makan. Nggak sudah nggak karuan lagu itu, maka kita berhenti makan. Maka perut kenyang adalah termasuk mengundang kehadiran setan, iblis. Kemudian yang keempat adalah berlebihan menyukai seseorang. Menyukai seseorang terlalu berlebihan itu termasuk mengundang kehadiran setan, iblis dan lain sebagainya. Maka kalau Rasulullah mencontohkan dengan istrinya itu sayang, tapi sayangnya yang diperlihatkan hanya separuh. Yang separuh adalah dalam hati. Itu menyukai sesuatu itu harus tidak polnya sampai ke tingkat yang puncaknya itu. Kemudian yang kelima adalah sikap terburu-buru. Itu juga bisa ngundang iblis itu. Sikap terburu-buru, kesusu dan lain sebagainya, tergesa-gesa, itu bisa ngundang kedatangan iblis ke hati kita. Makanya itu jangan terburu-buru kalau melaksanakan sesuatu. Kerjakanlah dengan santai. Kerjakanlah dengan rileks dan lain sebagainya. Itu. Kemudian yang keenam adalah cinta dunia. Cinta dunia adalah yang disebut hubbud dunya. Dalam hadis dikatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta harta itu adalah sebagai awal daripada kejahatan. Orang dia korupsi dan lain sebagainya itu karena cinta dengan harta, cinta dengan dunia. Nah itu, maka hindari cinta dunia. Menyenangi dunia boleh, sayang dengan dunia boleh, tapi nggak boleh dicintai. Kemudian yang ketujuh adalah buruk sangka. Jangan menjadi manusia yang buruk sangka. Orang baik-baik disangka mau maling. Nah itu nggak boleh. Orang mau tanya baik-baik, tanya dicurigai nanti akan berbuat jahat di sekitar ini. Nah itu nggak boleh. Harus suhusnudan.
harus husnudzon, jangan suudzon. Ya. Karena itu adalah menyangka buruk ini adalah termasuk dosa besar, mengundang kehadiran setan ke dalam diri kita. Kalau kita sudah dimasuki oleh setan, iblis, pekerjaan kita juga tidak jauh dengan pekerjaan iblis dan lain sebagainya. Inilah para hadirin yang disampaikan. Hati-hati dengan tomak dan hasud, yang mudah marah, perut kekenyangan, berlebihan menyukai seseorang, sikap terburu-buru, cinta harta, buruk sangka harus dijauhi. Karena itu bisa pekerjaan kita sama dengan pekerjaan iblis. Nah, demikianlah penyampaian yang singkat. Mudah-mudahan bermanfaat. Atas segala kekurangannya dan khilafan, mohon maaf yang setinggi-tingginya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Nasrum minallah fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.